Perkenalkan, nama saya Bagja Muhammad Hawari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Negeri 2 Warung Kondang. Insya Allah besok hari saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang budaya positif, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Dalam hal itu saya akan melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru dari SMPN Negeri 2 Warung Kondang untuk saling sharing tentang budaya positif di lingkungan sekolah SMPN 2 Warung Kondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan CGP yang saya hormati, Ibu Reni Marlina SPD, Bapak Haji Ahmad Zulfikri SPDMN, Bapak Bagja Muhammad Hawari SPD, rekan-rekan sekalian, pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 2 Warung Kondang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti salah satu kegiatan dalam program calon guru penggerak angkatan 10
yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Secara pribadi atas nama pimpinan saya bergembira, saya merasa bahagia bahwa ada beberapa dari rekan-rekan pendidik yang lolos di calon guru penggerak, bahkan di antaranya ada yang sudah lolos menjadi guru penggerak dengan pendidikan nilai yang sangat bagus. Mudah-mudahan yang baru angkatan 10, Bu Reni, Pak Haji, juga Pak Bagja bisa mengikuti jejak Pak Asep dan Bu Rizky, lulus menjadi guru penggerak dengan predikat nilai yang sangat bagus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk CGP Angkatan 10 di SMP Negeri 2 Wonokona secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sadayana bahwa keluar pesan udah setengah 2 waktunya sholat mungkinnya, tapi hanya mungkin 1 jam saja kita berdiskusi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin ini adalah salah satu tugas dari program CGP untuk kami beserta CGP yang lainnya. Kebetulan hari ini jadwal saya untuk melaksanakan diskusi tersebut. Sebelumnya kita berdoa dulu agar kegiatan ini berlanjut dengan sukses dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, yang kedua caranya adalah mungkin saya boleh minta bantuan Bu Yeti ke depan. Boleh minta bantuannya, siap. Bu, oke, biar lebih hikmat karena kita orang Indonesia, pasti kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, mohon berdiri. Yeti izin untuk menjadi pembicara. Bangga. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bu Yenti, wakilnya besar. Sekarang baik, untuk selanjutnya kita lihat dulu kesepakatan kelas, tapi ini dibaca aja oleh Bapak sama Ibu, mungkin ada tambahan atau dikira cukup, berarti kalau cukup kita bayar saja langsung. Satu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, yang kedua menghargai pendapat peserta lain, yang ketiga apabila menerima panggilan telepon hendaknya di luar kelas, dan yang keempat tetap menjaga kebersihan di ruang diskusi. Mungkin apakah ada tambahan untuk kesepakatan kelas? Siap untuk sekam. Baiklah. Sebelum karena sudah siang ya, saya sedikit ice breaking karena tahapannya harus begitu, kita harus ice breaking dulu. Ini kata kuncinya cuma satu, yaitu liburan kereta api. Liburan kereta api. Jadi kata kuncinya adalah liburan kereta api. Nah, Senin saya liburan ke Nigeria, Selasa saya liburan ke Amerika, Rabu saya liburan ke mana? Oke. Satu kali lagi. Kata kuncinya adalah liburan kereta api. Liburan kereta api. Hari Senin saya liburan ke Nicaragua. Hari Selasa saya liburan ke Argentina. Hari Rabu saya liburan ke sekali lagi, liburan kereta api. Liburan kereta api. Senin saya liburan ke Nigeria. Hari Selasa saya liburan ke Argentina. Hari Rabu saya liburan ke Uruguay. Hari Kamis saya liburan ke tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Tidak liburan. Oke, satu lagi. Saya kasih kesempatan satu lagi. Liburan kereta api. Liburan kereta api. Senin saya liburan ke Nyelempet. Selasa saya liburan ke Antapani. Rabu saya liburan ke Ujung Perut. Kamis saya liburan ke Singaparna. Jumat saya liburan ke mana? Jumat. Oke. Oke, siap. Tunisia, betul. Jangan paham. Jujur ya, jujur. Betul. Senin liburan ke Nicaragua. Selasa liburan ke Argentina. Jumat liburan ke Tangerang. Sabtu saya liburan ke mana? Oke. Ujung dulu. Siap. Jadi kata kuncinya begini. Sekali lagi siap. Oke, siap. Rabu saya liburan ke Uruguay. Jumat saya liburan ke Tunisia. Minggu saya liburan lagi ke Ujung Perut. Kalau Sabtu saya liburan ke mana? Oke, saya biar mempercepat waktu, jadi tapi itu maksudnya ujungnya. Jadi Senin berarti N,
Selasa berarti A, berarti Nigeria, Argentina. Oke, siap. Kita lanjut ke sini. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara atau KD, tujuan dari pendidikan adalah menuntun peserta didik untuk mencapai tujuannya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Next, baju. Oke, miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang satu, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya ilusi guru mengontrol murid itu adalah bahwa ilusi itu adalah belum tentu terjadi. Ilusi adalah belum tentu terjadi. Kita mengontrol murid dengan sekian banyak murid, misalkan 97 kelas 9, kita kontrol untuk menjadi lebih baik dengan segala daya upaya kita. Tapi itu semua adalah ilusi. Kenapa? Belum tentu murid yang kita kontrol itu akan menjadi orang yang baik. Belum tentu murid yang kita kontrol itu akan menjadi orang yang sukses. Jadi semua itu hanyalah ilusi. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, maksudnya gini, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat adalah apa-apa yang kita kasih ke anak atau ke murid atau peserta didik belum tentu semuanya bakal dicerna oleh murid semuanya, dan hasilnya pun kita tidak mengetahui. Jadi semua itu adalah ilusi. Misalkan saya adalah, taruhlah walaupun ini agak jauh, saya mungkin posisi kontrolnya sebagai penghukum mungkin ya, karena ya tahu sendiri bahwa dan ibu. Nah, apa yang saya lakukan setelah saya mempelajari CGP, pembelajaran modul restitusi dan sebagainya, apa yang saya lakukan itu ternyata salah. Karena itu hukuman hanyalah ilusi. Belum tentu saya ngebuat anak, saya ngawin anak itu belum tentu mereka bakal menaati atau merubah dirinya mereka sendiri. Jadi di sanalah fungsi dari manajer tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu juga itu semua adalah ilusi, karena membuat orang merasa bersalah itu juga bisa saja membuat mereka menjadi rendah diri atau tidak percaya diri, sehingga mereka tidak lagi tidak lagi termotivasi misalkan untuk belajar atau berangkat ke sekolah. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Belum tentu, karena kalau di Sunda itu ada yang namanya kita harus hormat kepada orang dewasa. Tapi itu juga semua hanyalah ilusi. Belum tentu semuanya itu orang dewasa harus memaksa juniornya untuk melakukan apa yang seniornya lakukan. Oke, yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya itulah realitas, kebutuhan kita sebenarnya adalah berbeda, karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal, dan model berpikir menang atau kalah, dan itu berbanding terbalik dengan stimulus respon, itu berbanding terbalik dengan teori kontrol. Next, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh maksudnya setiap orang itu diberi aturan itu harus patuh. Tapi itu juga semua hanya ilusi. Bagi saya itu semua hanya ilusi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti disiplin itu tadinya harusnya adalah
menumbuhkan kesadaran, tapi pada akhirnya yang menjadi esensinya itu adalah ketidaknyamanan. Terus Bapak pendidikan kita hadir menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak bercakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Maksudnya adalah kesadaran mereka itu mulai dari diri mereka sendiri. Jadi mereka termotivasi bukan karena termotivasi dari luar, tapi mereka termotivasi oleh diri sendiri. Yaitu kalau dalam guru penggerak itu ada yang namanya tergerak. Jadi mereka tergerak untuk melakukan atau meyakini bahwa mereka mampu untuk mendisiplinkan diri sendiri. Next baju. Kalau cepat, gak mau banyak bilang cepat. Nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikan, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi. Ada profil belajar Pancasila, sama-sama kita ketahui ada 6 elemen. Itu asalnya juga dari Primary Yes Program atau BIP, toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Dan juga sama dengan 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence, misal berupa yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, profil belajar bahasa itu adalah adaptasi dari 2 nilai-nilai kebajikan tersebut. Next, teori motivasi tadi sudah dijelaskan di awalnya. Itu teori motivasi itu ada 3. Yang satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu mungkin motivasi yang terendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti kalau dianalogikan dalam pembelajaran itu seperti anak akan melakukan sesuatu jika kita memberi sesuatu. Mungkin itu sifatnya penghargaan, tapi pada akhirnya itu adalah sebuah hukuman syariah atau hukuman yang membiasakan diri mereka untuk melakukan sesuatu dengan imbalan. Seperti itu mungkin. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah mungkin inilah yang paling tepat dari motivasinya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, mungkin hukuman itu sifatnya adalah memaksa dan tidak disepakati oleh bersama. Jadi hukuman itu biasanya tiba-tiba saja. Misalkan saya ada orang atau siswa yang datang dengan terlambat tanpa ada kesepakatan apa-apa, kita langsung menghukumnya dengan lari 7 keliling. Mungkin itu yang dinamakan hukuman. Konsekuensi adalah emang itu sudah disepakati semua, disepakati bersama dan diketahui oleh orang banyak. Misalkan tata tertib itu dengan ada sanksi, itu ada masuknya kepada konsekuensi karena sudah diketahui oleh pihak sekolah, pihak murid, dan pihak orang tua. Mungkin dari konsekuensi itu ada hal negatif yang akan didapatkan oleh muridnya, tapi tetap itu adalah suatu konsekuensi dan itu hanya dalam jangka pendek, tidak jangka panjang. Sedangkan restitusi itu adalah pilihan menguatkan murid untuk jangka panjang. Next, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah salah satu cara tadi restitusi. Mungkin adanya
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas hasil dari kesepakatan kelas. Jadi guru mungkin kalau di kelas ya guru sama murid berkoordinasi atau berkolaborasi membuat suatu kesepakatan kelas, yaitu dengan keyakinan kelas hasil produknya. Seperti keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi saya akan garis bawahi yang tiga. Jadi dalam bentuk positif itu bisa kita analogikan dengan pembuatan kalimat. Jadi kalimat jangan itu tidak boleh lagi digunakan harusnya. Misalkan jangan buang sampah sembarangan. Itu terlihat bagus, tetapi itu kualitasnya jelek karena ada kalimat kata jangan. Maka jangan itu harus dihapus. Misalkan jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan lagi menggunakan kata jangan. Mungkin seperti itu. Next Pak. Oke, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan, kebebasan, akal pilihan dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kelima dasar ini akan berkorelasi dengan tingkah laku siswa mungkin. Misalkan kenapa siswa itu ada masalah. Nah, ini yang harus kita telah dulu. Apa aja yang tidak terpenuhi oleh kebutuhan dasar manusia itu. Mungkin aja si siswa itu mempunyai kelemahan di kebutuhan bertahan hidup, atau mungkin saja kebutuhan kasih sayangnya dan rasa diterimanya kurang dan sebagainya. Next wajib. Nah, 5 posisi kontrol. Sebentar lagi 5 posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin saya sedikit akan bertanya, mungkin ke Pak Asep aja lah. Mungkin, Pak Asep, gimana Pak Asep? Menurut Pak Asep, posisi apa yang sekarang sedang Pak Asep jalani atau rasakan dalam posisi kontrol guru? Baik, untuk 5 posisi kontrol sebenarnya itu terkadang bertolak belakang dengan hati nurani kita. Kenapa? Ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sebagai posisi kontrol. Saya kira ada pun posisi kontrol ini muncul istilah ini, menurut saya kita akan melalui semua posisi ini. Bakal terjadi, maksudnya begini, posisi yang paling baik dari posisi itu adalah katanya manajer. Tentu dari 5 posisi ini saya yakin di antara teman-teman semua akan melalui atau akan terlalui sebagai posisi penghukum, sebagai posisi membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan lain-lain. Karena ini konsep ini bukan tidak bagus, ini bagus. Hanya saja kita dituntut untuk lebih bijaksana dan bijaksini tentunya. Nah, kalau anak katakanlah merasa diamong atau merasa diogoh dengan bahasa yang dia tujuannya, malah ada cerita pernah dibilang oleh Pak Haji bahwa sisi negatif positif pasti ada. Begitupun dengan posisi ini pasti negatifnya ada, positifnya ada. Nah, apakah saya di posisi yang mana? Oke, secara pribadi saya terkadang menjadi teman, pemantau, sudah. Hanya itu saja mungkin secara pribadi sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu, terima kasih. Ya Pak Asep, terima kasih. Jadi kalau menurut Pak Asep 5 posisi ini memang dibutuhkan
Begitu Pak Asep, dengan karakteristik anak yang berbeda. Ya, jadi misalkan ke sini kita bisa aja menggunakan posisi penghukum. Ke posisi bisa kita menggunakan posisi pemantau. Kalau menurut Bu Rizky gimana? Ya, sepanjang saya menjabat sebagai kesiswaan, memang sebetulnya seluruh dari 5 siswa ini pernah saya alami, dan itu saya ketahui setelah mengikuti pelatihan-pelatihan. Ternyata memang yang selalu saya laksanakan itu pada posisi teman dan pemantau. Akhirnya setelah diketahui bahwa posisi saya itu adalah manajer, tentu saja harus merubah diri saya sendiri bagaimana siswa. Dan tentu untuk posisi penghukum dan membuat rasa bersalah setelah saya ketahui, memang menurut saya pribadi kurang cocok bagi siapapun peserta didik yang melaksanakan atau pernah melakukan pelanggaran di sekolah. Jadi saya setuju sekali dengan posisi sebagai manajer untuk menangani siswa. Siap Bu, terima kasih. Karena saya juga merasa bahwa saya ada di posisi penghukum, pemantau dan teman. Tapi kalau sudah melewati pemantau dan teman, itu pasti ujungnya kepada manajer. Terima kasih Pak. Next Pak. Nah ini sekitar restitusi ini adalah metode posisi Pak Teguh sebagai manajer. Jadi ada tahap-tahapan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti di sini misalkan menstabilkan keyakinan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang melintasi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan menanyakan keyakinan atas apa yang telah disepakati. Jadi sekitar itu adalah suatu proses dialog. Jadi dialog dengan guru atau dengan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Next, contoh ini adalah satu contoh penerapan strategi restitusi yang saya lakukan adalah masalah kenakalan remaja. Kita melakukan metode restitusi dengan pemirsa dan orang tua murid. Next Pak. Berada di posisi contoh manakah saya? Dan mungkin ini suatu pertanyaan. Mungkin Bu Yati bisa menjawab berada di posisi contoh manakah saya? Menghakimi, menunjuk, menyakiti, menghitung berapa kali tidak menjalankan tugas, berceramah, atau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama menghakimi, menunjuk, dan menyakiti. Ya, menyakiti tidak menjadi sifat seperti itu, tapi menyakiti lebih ke apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, seperti itu. Next, Pak. Terima kasih, ternyata sudah beres. Jadi kesimpulannya begini, budaya positif itu akan kita atau dapat kita wujudkan bila ada kolaborasi antar semua warga sekolah. Karena budaya positif tidak bisa dilakukan oleh guru atau oleh individu. Jadi semoga kita semua di SMP 02 itu dapat mewujudkan budaya positif kita sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu,
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
Ya, kalau jam 8 masuk sekolah sesuai kesepakatan sekolah jam berapa? Setengah 8. Berarti tadi Terlambat. kenapa bisa terlambat? Malam saya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa nggak bisa tidur? Kalau malam itu harus tahu waktu, jangan sampai main game terlalu malam. Karena kan tahu kalau kamu itu besok sekolah. Loh, kalau ke sekolah harusnya memakai apa? Pakai, Pak. Terus kenapa itu memakainya? Kemarin hujan, Pak, basah belum kering. Oh, tapi ada sepatu kan? Cuma basah. Nah, kalau besok itu sepatu sudah kering belum? Sudah, Pak. Berarti besok harus memakai Pakai. sepatu. Berarti Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. tadi kalian lagi ngapain? Main voli, Pak. Oh, main voli. Terus kenapa jadi berkelahi begitu? Jadi, Satu-satu. Oke, aku dulu. Gimana aku? jadi aku ada yang main sama kami, Putri. Aku yang mengambil bola dengan Oh, didorong. Terus kenapa mengalami mendorong? Gak sengaja, Pak. Tadi juga dorongnya pelan. Oh, tapi Tapi aku yang mengajakku. iya jatuh terus tadi minta maaf tidak kalau emang Tadi tidak mau minta sengaja. maaf, tapi aku yang mendorong balik. Oh, kenapa aku malah ngedorong balik padahal kan lalu sudah mau minta maaf. Tapi aku bawa emosi, Pak. Bawa emosi. Nah, jadi gini, di sekolah kita kan sudah ada kesepakatan sekolah. Jadi antar sesama itu harus saling membantu, bukannya saling bermusuhan. Ingat kata pepatah, satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 teman itu terlalu sedikit. Makanya kalian sesama siswa, sesama peserta didik tidak boleh saling bermusuhan. Terus kalau bermain voli itu kan emosi, karena setiap permainan itu pasti harus menjunjung tinggi sportivitas. Dan kalaupun Anda mau bercanda itu jangan kelewatan. Paham? Sekarang silakan kalian minta maaf. Ya, minta maaf. Aku mau memaafkan Melani mau memaafkan aku. Silahkan salaman. Jangan begitu, salamannya harus kita silahkan ulangi lagi. Ya, aku minta maaf. Melani juga minta maaf. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rizkyanti dari SMP Negeri 2 Warung Kondang. Saya alhamdulillah kemarin sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan CGP saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber rekan CGP sungguh luar biasa, sangat lugas, rinci, dan sangat bagus sekali, sehingga kami juga sangat memahami apa yang telah disampaikan.
Semoga apa yang dilaksanakan bisa berdampak positif dan kami berharap para CGP bisa memberikan pengaruh yang positif di sekolah kami. Mudah-mudahan terlihat dari apa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, memberikan perubahan positif bagi sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kegiatan budaya positif yang dilakukan oleh rekan saya sangat bagus dan menginspirasi buat rekan-rekan yang lain, terutama saya, untuk bisa berkarya sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Lalu buat rekan-rekan yang lain yang belum melaksanakan dan belum membudidayakan budaya positif agar bisa terus berkarya demi kebaikan sekolah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan dari calon guru penggerak kemarin dengan tema diseminasi budaya positif, terutama khususnya untuk saya sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Semoga saya dan rekan-rekan yang lain yang belum melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut bisa berkarya sesuai dengan pengetahuan saya dan rekan-rekan. Kemudian untuk istilahnya lebih bisa mengaplikasikannya ke warga sekolah yang lain. Begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan adanya kegiatan diskusi diseminasi budaya positif, saya sangat terinspirasi dan terima kasih banyak. Kegiatannya sangat memberikan dampak positif dan semoga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang rekan-rekan sampaikan memberikan strategi praktis untuk menerapkan budaya positif di kelas, sehingga sangat bermanfaat sekali buat saya diterapkan di dalam kelas. Sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan SMP 2 Warung Kondang yang telah lulus CGP, telah melaksanakan mengenai materi budaya positif. Alhamdulillah sangat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan khususnya juga bagi rekan-rekan yang lain. Terima kasih, sukses selalu rekan-rekan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah diadakan seminar budaya positif yang yang akan diterapkan di sekolah kami. Insya Allah akan berjalan dengan baik dan benar, mudah-mudahan sukses.